Saya ingin nanti mendengarkan sampai di mana maksud dan tujuan daripada program Impres pemerataan, dan ditambah dengan Impres desa itu ada manfaat atau tidak, dan juga daripada pendamping dengan sini nanti akan saya minta bagaimana itu baiknya agar supaya betul-betul manfaat daripada modal revolving dan modal bergulir yang 60 juta itu akan terus berkembang sehingga nanti akhirnya desa itu akan menjadi mandiri. Apa yang telah dicapai seseorang tentu tidak terlepas dari usaha dan pengaruh di masa lalu. Begitu pula Soeharto yang pernah menjadi Presiden kedua Indonesia, yang menjabat lebih dari 3 dekade lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis Australia David Jenkins menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi perjalanan hidup Soeharto seperti sosial budaya, politik, agama, ekonomi, dan militer yang kompleks semasa mudanya. Volume number 2 and number 3. So over to you, David. Thank you very much, Marcus. Also, I'd like to, of course, begin by thanking Gareth Evans most warmly for agreeing to launch the book about Suharto's rise to power. It's especially good of him to do this, given that, as he reminds us, an article of mine in 1986 did not do much to improve his relations with Indonesia in those early years as foreign minister. Now, the other side of that coin, as Gareth also mentions, is that nilai-nilai yang sangat berpengaruh pada masa mudanya, terutama dia berasal dari keluarga yang kental dengan budaya Jawa dan Islam, ujar Jenkins dalam webinar peluncuran bukunya Young Soeharto, The Making of a Soldier, yang digelar oleh Australian National University Indonesian Project. Penelusuran yang Jenkins lakukan adalah mencari tahu orang-orang yang pernah dekat dengan Soeharto, baik di awal 32 tahun masa jabatan presiden atau 44 tahun sebelumnya. Masa awal itu membuka tabir apa saja yang membuat karakternya hingga masuk ke dunia kemiliteran. Soeharto muda berasal dari keluarga yang mengikuti tradisi Jawa. Istrinya Siti Hartinah atau yang biasa dikenal dengan Tin Soeharto, yang bahkan memiliki darah biru dari keluarga Ningrat Keratonan Surakarta. Dia sangat dipengaruhi oleh tradisi Ningrat Jawa dan bagaimana dan tradisi wayang dan sebagainya, perilaku yang tepat bagi seorang keprajuritannya dan yang lain-lainnya, dan kebengisannya dan semua itu. Jadi Anda melihat semua hal ini terbawa ke depan masa tua Soeharto, papar Jenkins. Selain keluarga, lingkungan sekitarnya membuat Soeharto mengamati sistem kolonial pada ketenaran, baik di masa Hindia Belanda maupun kependudukan Jepang. Inilah yang memberikan pengaruh baginya untuk membuat sistem kepemimpinannya yang diperkuat dengan tradisi otoriter Jawa. Jadi dia tidak mungkin menjadi orang yang memeluk paham demokrat liberal pada 1925 hingga 1945 setelah pengaruh-pengaruh dari masa lalu ini. Banyak karakteristik politik yang dibawanya adalah hal-hal yang bisa dilihat bahwa banyak yang berpendapat dia sangat dipengaruhi oleh tradisi Jawa, dan tradisi Jawa jelas sangat penting, tapi banyak keterampilan yang dibawanya, sebenarnya keterampilan politik universal,
Soeharto seperti presiden otoriter lainnya, tetapi memiliki pertimbangan pembangunan ekonomi yang kuat. Jenkins melihat cara ini mirip kasusnya di Korea Selatan atau pemimpin Lee Kuan Yew di Singapura dan Deng Xiaoping di Tiongkok. Cara pembangunan ini dipengaruhi dengan gaya barat yang dicampur dengan pemahaman Jawa. Dengan Joyo atau Sumitro Joyo Hadikusumo, semua menunjukkan bahwa Joyo sebagai penasihat ekonominya sangat bagus dan sangat hormat, dan tahu bagaimana memerankan peranannya dengan pandangan Jawa. Dia sendiri orang Jawa, lanjut Jenkins. Perspektif tradisional Jawa yang diadopsi untuk pemerintahannya lebih banyak berpengaruh dibanding nilai keagamaan Islam yang dipelunuknya. Soeharto sendiri bahkan sempat mengenyam sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta semasa remajanya, dan tentu memberikan pandangan agama Islam. Aspek religius ini memang penting baginya, tapi digunakan untuk aspek religius ini memang sangat penting baginya, tetapi digunakan untuk menangkar ancaman politik Islam yang berkembang pesat pada masa itu. Kita lihat itu tercemir begitu kuat selama masa kepresidenannya. Kecurigaannya terhadap Islam atau setidaknya politik Islam, terang Jenkins. Penolakannya untuk memberikan para pemimpin politik Muslim yang berkepentingan setelah mereka, para pemimpin Muslim itu membantunya menghancurkan komunis, dan itu mengarahkan pada beberapa krisis besar. Bahkan pada 1970-an, Soeharto membuat undang-undang bagi organisasi masyarakat tak terkecuali Islam harus sesuai dengan paham Pancasila. Buku yang Soeharto The Making of Soldier yang dipublikasikan tahun ini menjadi pelengkap catatan biografi yang dibuat Jenkins. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat buku ini, ia mengaku membutuhkan waktu yang sangat lama karena pengumpulan data dan catatannya yang sangat luas untuk mengetahui siapa saja yang dekat dengan Soeharto. Selain itu, ia juga pernah dilarang berkunjung ke Indonesia dari 1984 hingga 1994 karena biografi Soeharto yang pernah ditulisnya, Soeharto and His General Indonesian Military Politics. Buku itu sempat dilarang terbit dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh pemerintah Orde Baru.